ketika kita jalankan DFS admin report yang 3, 4 itu tidak muncul. Ya, jadi munculnya hanya yang 1 dan 2 saja. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, oke, ini contoh kalau yang di masternya. Kalau sekarang saya coba ngecek di slave, maka hasilnya muncul cuma 3. Ya. Begitu juga kalau kemudian misalnya di slave 2 itu juga akan sama. Ya, jadi munculnya hanya ada data node dan juga node manager. Oke, nah jadi kalau kita cek gitu ya dengan apa tadi perintah DFS admin gitu ya. Jadi di sini pakai DFS admin dash report. Oke, kita coba. Kurang E. Oke, jadi yang kita hanya lihat di sini hanya yang nyala saja gitu ya. Jadi ada 3. Jadi ada Hadoop master, kemudian ada yang slave 1 dan juga slave 2. Jadi 3, 4-nya enggak muncul gitu ya. Nanti misalkan kalau kita coba buka di browser pun juga hanya muncul ada 3 yang hidup. Oke, jadi kalau kita lihat di sini hanya ada 3 saja. Ya. Jadi hanya untuk master, slave 1 dan juga slave 2 gitu ya. Nah, kalau kemudian saya matikan gitu ya. Yang slave berapa ini? Slave 2. Katakanlah ini saya matikan, nanti akan muncul hanya 2 saja gitu ya. Salah pencet. Oke, jadi kalau data node gitu ya, dalam kasus ini nggak lagi ngapa-ngapain. Jadi kalau kita matikan sih nggak ada masalah. Ini kan hanya simulasi gitu ya. Berbeda dengan kalau kita mematikan dengan paksa masternya. Jadi kalau masternya rusak, maka ya langsung rusak semuanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai master ini bermasalah. Gitu ya. Jadi shutdown-nya harus secara baik gitu ya, dengan memanggil stop all atau stop DFS dan stop yard. Oke, nah jadi kalau kemarin saya contohkan ini ya tampilannya, kalau lagi ada yang mati, ya tentunya akan ada yang 3 hidup, 2 mati gitu ya. Jadi bisa terlihat seperti itu. Ini kemarin juga sudah saya contohkan. Jadi satu file itu kalau kita replikasi sebanyak 4 bisa terlihat muncul di mana saja. Ya, jadi kalau saya buat replikasi sebanyak 4 sesuai dengan yang ada di setting ya HDFS XML-nya untuk replication ya. Jadi kalau kita lihat di mana HDFS site. Oke, jadi di sini akan muncul replikasi sebanyak 4, gitu kan ya. Maka karena ini sebanyak 4, ya sesuai dengan ini tadi, kalau kita lihat yang di PPT itu juga munculnya ada 4, gitu ya. Jadi di sini akan muncul 4 juga. Jadi isinya ini tergantung dari XML tadi. Nah, berikutnya ini mungkin instalasi Python gitu ya. Jadi silahkan nanti download Python. Ini yang saya gunakan sih sudah all in, ya lengkap, tapi butuh hard disk besar gitu ya. Jadi mungkin
perlu berapa giga untuk install Anaconda. Kalau nggak mau install Anaconda keseluruhan, bisa menggunakan yang mini Conda. Ya, jadi kalau teman-teman belum pernah tahu apa itu Anaconda, atau mungkin bahkan Python gitu ya, belum pernah belajar. Nah, ini mungkin waktunya teman-teman belajar gitu ya. Nanti silakan dicari di anaconda.com. Ya, di sini nanti ya memang ini salah satu distribusi gitu ya, yang bisa digunakan untuk Python gitu ya. Ada banyak sebenarnya, ada WinPython, Python XY, macam-macam lah gitu ya. Nah, di sini kalau yang ada di Anaconda ini sebenarnya sudah all in gitu ya. Jadi sudah terinstall banyak sekali modul gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada banyak yang sudah terinstall. Kemudian juga ada repository khusus untuk package ya. Sebenarnya yang vanilla, jadi memang murni Python itu bisa ada di python.org gitu ya. Jadi ini adalah yang vanilla ya, tapi ini kosongan. Jadi yang biasanya terinstall di macOS atau di Linux itu biasanya yang versi vanilla ini. Nah, jadi karena dia terlalu istilahnya kosongan gitu ya, hanya isinya Python saja, kadang kita perlu nanti untuk pengolahan data, untuk AI, maka biasanya akhirnya yang dipakai adalah yang Anaconda. Ya. Jadi kalau nggak mau pakai Anaconda, bisa pakai yang Miniconda. Ya, jadi kalau Anaconda itu sampai ribuan package yang terinstall, kalau Miniconda ini masih kosongan, gitu ya. Jadi masih tidak banyak isinya, gitu ya. Jadi sebagai contoh, kalau di Windows, ya ini mungkin saya contohkan. Ada Anaconda Navigator, gitu ya. Nah, di Anaconda Navigator ini banyak yang kemudian bisa kita install, gitu ya. Ada yang built-in, sudah terinstall dari awal, gitu ya. Ada juga yang mungkin nanti kita perlu install sendiri. Ya, instalasinya pun bisa lewat terminal atau bisa lewat GUI. Ini kalau di Windows ya. Ini masih loading, agak lama biasanya memang. Jadi di dalamnya itu biasanya ada Jupyter, gitu ya, yang biasanya dipakai untuk menjalankan Python. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada Google Colab, gitu ya, ada Kaggle. Nah, sebenarnya Google Colab ataupun Kaggle Code itu sebenarnya dasarnya adalah Jupyter. Nah, jadi biasanya menggunakan Jupyter Lab ini. Ya, jadi ini Anaconda Navigator kita bisa lihat sudah terinstall beberapa. Gitu ya. Kalau di sini yang saya install misalnya sudah ada Spider, ini IDE dari awal dulu tahun 2012 saya sudah pakai ini. Jadi 12 tahun gitu ya. Kemudian akhirnya kalau sekarang yang paling terkenal paling ya Jupyter Lab atau Jupyter Notebook gitu ya, seperti di Google Colab tadi yang saya katakan gitu. Ada juga mungkin pakai VS Code. Ya. Jadi di sini kita bisa install. Ya, nanti mungkin juga kalau diperlukan ada environment gitu ya. Jadi kalau ada project 1, 2, 3, ini akan lebih baik kalau kita pisah-pisahkan. Ya, ada yang mungkin untuk big data sendiri, ada yang mungkin untuk LLM, ada mungkin yang mungkin di sini PF ini saya pakai Keras atau TensorFlow gitu ya. Jadi atau deep learning gitu. Jadi masing-masing environment ini bisa beda-beda versi Python-nya dan juga package-package di dalam environment ya. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri terkait Anaconda ini ya. Jadi tidak saya jelaskan lebih lanjut. Tidaknya di sini saya beritahukan ya untuk instalasi Anaconda ini bisa kemudian skip registration. Kemudian mungkin pilih Linux yang ini ya,
Ini tinggal di copy paste saja, copy link gitu ya. Kemudian nanti ke mana tadi? Masuk ke VMware-nya ya. Jadi mungkin kita lakukan, kita download gitu ya. Jadi kita download. Kebetulan sini kayaknya sudah ada. Ya, sudah ada di situ. Jadi downloadnya mungkin sama kayak kemarin, caranya pakai widget gitu ya. Kemudian paste ya linknya yang tadi ini. Jadi mungkin kalau nggak salah perlu 1 giga instalasinya saja. Setelah diekstrak bisa 3 sampai 4 giga. Jadi bisa gede. Sampai nanti kalau suatu saat bisa kompleks ya, sering update dan lain sebagainya, bisa sampai 20 giga sendiri Anaconda ini. Nah, ini kebetulan sudah saya download, jadi nggak perlu saya download ulang ya. Nah, berikutnya kemudian dijalankan. Ya, jadi jalankan atau instalasinya itu nggak pakai tar, tapi menggunakan perintah bash. Ya, jadi bash-nya misalkan seperti ini. Ya, jadi bash kemudian Anaconda versi sekian .sh, ya, kemudian dijalankan. Nah, maka nanti akan muncul ya seperti ini. Ya, jadi akan ditanya yakin gitu kan ya. Kalau yakin, jadi kita harus agree dengan agreement-nya. Kemudian kita klik enter, nanti kemudian akan ditanyakan mau diinstal di mana. Dalam kasus ini saya install di folder yang sama dengan Hadoop-nya, ya, di folder apps gitu ya. Jadi home, ada user, apps, Anaconda. Jadi nanti suatu saat kita perlu pindah gitu ya, kita update OS-nya ataupun pindah komputer, virtual machine dan seterusnya, kita cukup copy satu folder ini saja. Jadi folder apps ini kita copy, tinggal pindah ke komputer yang lain gitu ya. Nah, ini kemudian nanti ekstrak dan seterusnya sampai selesai. Nanti yang penting itu nanti teman-teman di akhir itu pilih melakukan inisialisasi dengan melakukan conda init gitu ya, saya lupa. Jadi di situ ada pokoknya kita ada pertanyaan, kita pilih yes kalau nggak salah, saya lupa gitu. Jadi pokoknya intinya kita lakukan inisialisasi di situ. Nah, sehingga setelah nanti berhasil gitu ya, nanti akan muncul jadi akan muncul seperti ini. Ya, jadi akan muncul hasil dari conda ini. Jadi ini nggak dibuat manual gitu ya, tapi dibuat secara otomatis oleh si kondanya. Ya, jadi conda init itu ngasih beberapa baris ini, gitu ya. Oke, nah, jadi berikutnya nanti kita coba studi kasus gitu ya. Kita lakukan menggunakan Hadoop Streaming gitu ya. Nah, apa itu Hadoop Streaming? Jadi istilah ini ya, kata-kata ini bukan berarti kita menggunakan pengolahan data streaming gitu ya. Jadi bukan dengan apa namanya yang kemarin kita kenal sebagai data in motion, tapi ini memang istilah yang digunakan oleh si Hadoop gitu ya. Jadi Hadoop Streaming ini adalah utilitas yang disertakan dengan distribusi Hadoop untuk membuat dan menjalankan job map reduce dengan bahasa apapun. Gitu ya. Bisa pakai Python, bisa Scala, atau mungkin juga yang lain-lainnya. Default-nya kan kemarin kita menggunakan jar, gitu kan, pakai Java. Nah, kalau kita pakai Python, maka kita harus menggunakan Hadoop Streaming ini. Gitu ya. Jadi mapper dan reducernya nanti kita gunakan file Python. Gitu ya. Nah, contoh di sini kita jalankan dengan cara bin, kemudian Hadoop jar. Jadi ini memang menjalankan file jar, yaitu Hadoop Streaming. Kemudian inputnya di folder apa, di dalam HDFS, outputnya juga apa, di HDFS. Mappernya ini mungkin contoh ya, ini nanti saya contohkan aja langsung ke contoh yang pakai Python. Mappernya adalah hmm,
isinya input apa ya? Input txt, iris, word input. Oke lah, kita nanti gunakan yang word input aja. Isinya ini sederhana kayaknya ini ya. Jadi contoh nanti ayah pergi ke pasar untuk membeli sayur, bla bla bla, gini ya. Nah, jadi kalau kemarin kita gunakan yang jar Java-nya gitu ya. Ini kemarin sudah sebenarnya di single node. Ya, tapi saya contohkan aja. Ini kalau di sini masih pakai user lokal ya, tapi nanti sesuaikan lagi dengan yang ada di teman-teman. Share Hadoop, kemudian apa ini? Map. MapReduce, Hadoop MapReduce. Ada example-nya biar nggak salah. Ini sebenarnya nggak perlu pakai versi juga bisa sebenarnya, pakai langsung jar begini. Word count, kemudian ini tadi full filenya apa? Oke, misalkan word input txt, kemudian outputnya di ini sudah ada yang Java 1, 2, ini saya buat aja output Java 3 gitu ya. Oke, ini lagi jalan untuk memanggil MapReduce ya, untuk menghitung banyak kata di dalam file word count, ya word input tadi ya, word input.txt. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ya tidak dituliskan sama sekali mapper dan reducernya, ya, karena semuanya sudah ada di dalam file jar ini untuk mapper dan reducer. Ya, nah ini contoh sudah selesai. Kemudian kita coba apa namanya? Java 3. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi yang awalnya tadi ya awalnya ada beberapa baris gitu ya, ada 5 baris seperti ini. Akhirnya setelah kita hitung banyaknya kata, itu akhirnya menjadi seperti ini. Ya, dalam kasus ini huruf besar sama huruf kecil dianggap berbeda. Gitu. Jadi ada ibu di sini dan juga ada ibu yang di sini, ini dianggap beda. Gitu. Jadi nanti bisa dilakukan preprocessing apabila ingin dikecilkan semua. Ya. Nah, ini contoh kalau kita pakai yang versi Java. Nah, kalau untuk yang versi Python bagaimana? Ya, nah ini contoh ya yang akan kita laksanakan gitu ya. Sudah saya upload file mapper dan reducer gitu ya. Jadi taruh di home reducer apps sesuai dengan letaknya apa namanya? Hadoop ya, supaya memudahkan aja sebenarnya. Mau ditaruh di mana aja nggak masalah sebenarnya. Ada di mana nih? Mapper. Oh, di sini nggak ada. Sebentar. Bukan di sini. Mungkin di sini kali. Nah, ini ada ya. Ada file mapper dan juga ada file reducer gitu ya. Nah, ini jangan lupa lakukan chmod plus X ya. Nanti kalau mau lihat di sini sebenarnya awalnya tidak ada X sama sekali. Ya. Jadi makanya kita perlu, jadi misalnya awalnya gini ya. Contohnya saja. Oke, jadi kalau kita tampilkan awalnya ketika kita upload gitu ya, ini munculnya kayak gini. Ya. Tidak ada X-nya.
tidak ada X-nya, sehingga perlu kemudian kita lakukan chmod ditambah X supaya bisa di-execute. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat, ini kan fontnya aja warnanya beda gitu ya, teks biasa. Tapi begitu kita ubah jadi plus X, ya, maka akan berubah menjadi warna hijau. Artinya dia bisa di-execute seperti itu. Oke, nah, jadi kita bisa coba jalankan gitu ya. Ini sini ada nggak ya? Nah, di sini ada contohnya. Kita ingin melakukan simulasi sebelum dipakai gitu ya, atau dijalankan di Hadoop. Oke, ini contohnya aja. Kayaknya saya taruh di sini. Nggak ada ya. Ada di mana ya filenya ya? Oh, ini Word input biasa ternyata. Oke, jadi apps. Nah, ini, oh ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita coba jalankan, nah ini bisa, gitu kan ya. Tetapi kita harus ini bisa melakukan mapping, gitu kan ya, melakukan mapping. Jadi ayah satu pergi satu dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing semuanya satu. Nah, begitu juga dengan kemudian kalau kita lanjutkan dengan reducernya. Ya, jadi kita kemudian sort, kita coba ini yang salah 1,1 kok, bukan 0,0. Bentar, nggak mau. Oke, ini hasil dari contoh kalau kita lakukan Python biasa gitu ya, untuk melakukan simulasi nanti ketika di Hadoop bagaimana hasilnya. Oke, dan ini sudah berhasil gitu ya. Hasilnya akan seperti ini, nanti mungkin di Hadoop agak beda, tapi intinya akan sama. Nah, di sini kita kalau menjalankan Python Mapper PY ini bisa, gitu kan ya. Tapi nanti ketika kita menjalankan di Hadoop, kita nggak menggunakan Python spasi mapper.py. Ya, artinya Hadoop harus tahu mapper.py ini dijalankan menggunakan apa. Nah, supaya tahu menggunakan apa, nah kita lihat sebenarnya si banknya. Ya. Oke. Nah, si bank itu yang mana? Si bank itu yang ada di baris pertama ini. Jadi istilahnya kalau kita kan mungkin kenal ada istilah hashtag gitu ya. Hashtag kan pagar gitu kan ya. Oke, jadi ada istilah nggak muncul. Ada hashtag seperti ini kan ya, ini kan pagar. Nah, sedangkan kalau di Linux kita akan mengenal namanya shebang. Ya, shebang ini apa? Shebang ini tertulis pagar dan tanda seru. Ya, artinya setelah tanda shebang ini, maka digunakan untuk menjalankan file tersebut. Ya, jadi tanpa perlu kita menuliskan manual Python-nya, tapi kita harus menuliskan di dalam file tersebut. Maka di sini ada awalnya pakai yang ini umumnya, gitu ya. Tapi masalahnya ini Hadoop-nya ini masih kosong, Linux-nya masih kosongan tanpa ada Python, sehingga saya gunakan Anaconda tadi ya di awal. Nah, karena saya ingin install Anaconda, maka di sini akhirnya si bank itu saya gunakan sesuai dengan folder yang ada di Anaconda. Ya, jadi di sini home ada user apps Anaconda 3 bin Python. Ini sesuaikan nanti dengan ada di mana
Python kita gitu ya. Bisa pakai ini which Python. Ya, jadi kalau kita panggil which Python, ini adalah foldernya. Ya, ini yang kita copy nanti ke si bank tadi. Ya, yang di sini. Jadi nanti sebenarnya ini kita copy gitu ya. Tinggal nanti nano mapper, kemudian nanti tinggal di misalnya ini awalnya nggak ada gitu ya. Awalnya kan bentar. Duh, mesti bablasan. Oke, biasanya awalnya seperti ini, si bank itu. Ya, tapi karena ini tadi kita tidak menggunakan vanilla Python, ya kita pakai Anaconda, sehingga ini kita hilangkan aja, kita komen gitu ya. Sehingga kita tambahkan hashtag gitu ya, pagar, kemudian juga tanda seru, kemudian paste tadi, yang setelah kita gunakan which tadi. Oke, setelah itu kita simpan. Begitu juga dengan yang reducer, sama ya. Oke, kemudian baru kita coba jalankan ini MapReduce menggunakan Hadoop Streaming. Ya. Oke, jadi perintahnya ini mungkin saya tuliskan panjang gitu ya.